I'm thinking about you, baby. Gimana lagi kita ini juga. Here without you, baby. Cuma nyanyi nih. No, Siapa mau ikut vokal grup gimana kan? Mas Amper. Sampai. Apa tuh sampai? Apa itu ya? Si hamba. Mati. Oh. Samakan suara. Kemarin tuh Oke. Waktu udah Manakal di Langowan kemarin itu tahun berapa? Mana kan Bilanguan. Itu video tadi. Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Itu video tadi. Sudah makan di rumah? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Tiba-tiba langsung. Iya. Ya dari bridging. Langsung itu tadi. Mar maksudnya kan DP pas dia kalau rumah itu rame di jalan. Oh. Iya, itu tanggal 25-an lah. Lamongan Perame begitu tuh. Jadi Oh. Tulangan Pejalan itu memang dari segala penjuru desa berkumpul di situ. Lewat situ. Serupa lah yang ini no, cerita ini langsung. Oh iya, lanjut. Lanjut. Oh, pelan-pelan. Orang mau dengar, "Ih, apa ini udah cerita ini?" Gitu. Yang tahu-tahu aja. Lanjut jangan itu. Sah. Sudah mau sedikit akademisi atau mau ringan-ringan? Ringan-ringan. Tadi tuh Pak Purbaya bercerita apa? Halo. Hah? Kau tahu baik kita juga yang ada topik. Tiba-tiba langsung Pak Purbaya. Kita tuh udah bilang yang ringan-ringan apa yang akademisi. Jadi, nanti mau bagi lah. Mas, tapi itu bukan itu. DPD Coba cerita ini yo, apa tuh Trans Manado. Nah, kan sudah dibahas mana tuh. enggak, kita bahas Trans Manado juga. Tadi suruh bertanya. Oh iya. Soal Boleh sih. Nah, aku udah bahas Purbaya, tiba-tiba langsung Purbaya. Ada mengerti apa ada Karena kan konsep? ada kredibilitas karena dulu ke orang tua pengusaha mikro kan. Oh. Maksudnya secara Jadi. pijakan ada dah. Ini harusnya kontra ini. Hmm. Bukan pro. Kalau kebanyakan masyarakat Manado kan pro kepada ini Transmana. Kita sih sendiri sebagai dulu pengguna mikro tuh Oh, buat Apalagi yang sebagai penggelut untuk pengusaha. makan tapi CB. Iyo, mar dari kacamata itu CB. Nah, Gimana kan? oh DP CB tidak pakai kacamata. DP situasi bagaimana? Situasi Situasinya tuh Apa yang ini problem tuh mikro dengan Trans Manado itu bagaimana so? Siapa tanya lebih problem Manado? Ya mesti DP situasi kan kamu Kalau situasi sekarang tadi tahu, nggak ada di Manado kita sekarang. Kalau mau cerita, maksudnya kan dari Maksudnya kalau kita kan mau tanya dulu, kan Misalnya. tiba-tiba langsung. misalnya orang kan udah cerita Amerika bukan berarti tong harus ada di Amerika dong. Nah, Oke, Tuh, kayak gitu. baik kalau betul nggak? Kayak gitu kan. Kamu bisa dapat informasi itu dari berita, dari sosmed, Betul. Oke. dari baca cerita yang tong keluarga di rumah. Apa dan sebenarnya? Kan coba mencipta tongkrongan kok ini. Sudah cuma Apa? Berarti mulai jalan luar. Apa yang ini? Ya pasti kan ini di Manado, so ada Trans Manado. Kong di situ DP responder itu ada beberapa sopir mikro, Ya. bukan beberapa banyak kan, banyak kemudian protes dari jalan. Nah, itu sih. Tanggapan lu? secara kolektif dan orang mengimage. Coba. Ya. Kalau kita sih, main sampai ini kita coba pakai perspektif ini dulu ya. Topik yang coba singgung tadi. Cuma kan secara yang bukan bersinggung, memang fakta kan itu. iya, cuma kan Itu- maksudnya soal lama. Singgung gitu. Kayak zona ada ngomong tapi orang. Maksudnya bersinggung kan itu konotasi negatif. Ini kan memang fakta. Oh iya. Sebenarnya kan terus cerita memang ada landasan. Nice. Siap. So, mungkin kan kita pakai perspektif dulu ya. Mungkin waktu masih CB itu masih ada, ya kalau orang Manado bilang atau orang Jawa bilang juragan angkot. Oh, Iya siap. toh, Jawa bilang juragan angkot. Nah, kalau mungkin pakai perspektif dulu, pasti salah satu yang akan terdampak ya sama dengan torang yang punya banyak angkot dan memang sih torang owner angkot menurut kita, tapi pandangan ini waktu itu ya. Kalau ini terjadi misalnya waktu dulu,
sekarang misalnya, kasih konteks dulu. Mikro-mikronya. Ya mikro ini, nah pasti kan ini mikro ini akan terdampak tuh secara, maksudnya orang-orang ini kan pasti akan mengalami secara penumpang, pasti jumlah penumpang pasti akan turun, nggak akan seperti mungkin biasanya dengan yang biasa maksudnya kalau mana ada nih Trans Manado atau bus atau misalnya transportasi umum yang lain misalnya. Nah jadi kalau dari segi perspektif, mungkin dari segi orang sebagai owner angkot mungkin akan berdampak, paling akan berdampak sekali kalau sama yang orang TPCB itu dulu bukan dia yang bawa, selalu dia kasih orang jadi ada sopir yang bawa. Jadi paling yang akan paling terdampak ya tuh sopir itu sendiri loh, karena mungkin salah satu pencarian kan dari ini mikro ini. Yang pasti kan kalau terdampak atau nggak terdampak, pasti tuh bisa amati bahwa ini pasti terdampak. Betul. Kan let's say jumlah penumpang terdistribusi normal, sama. Ada salah satu moda transportasi baru, berarti kan dia akan memakan DP pangsa pasar yang sudah ada tuh, mikro DP pangsa pasar. Pasti terdampak, DP konsekuensi kemungkinan nih dorong mengalami penurunan penumpang. Oke, setuju sih gitu. Nah, apalagi dong DP dampak? Maksudnya kalau dampak kan pasti ada dampak. Apalagi kalau dari segi pengalaman, kalau kita mau pikir sih yang waktu itu mungkin salah satu dampak yang paling serius dari jumlah penumpang atau mungkin juga bisa dari kalau yang sekarang kan kita nih tahu DP kondisi karena ada di Manado. Cuman mungkin dari trayek juga kan bisa trayek dia. Saya kalau kita dulu kalau CB itu Teling, kalau Nyanda Pal 2 Karumbasan. Nah itu kan kalau Pal 2 Karumbasan, Karumbasan gitu, lumayan jauh tuh, tapi kan dia putar Karumbasan kan dia mesti putar Rikel lagi 17. Terus habis kalau Teling kan cuma agak enak, mungkin cuma Teling atas, Teling bawah dan seterusnya. Cuma mungkin sampai di Golden atau Mall misalnya sampai situ. Cuma dengan keberadaan di bus Trans Manado ini, Ngoni 2 sendiri setuju atau nggak setuju? Itu dulu, Syaram, kamu lihat Ngoni standing itu di mana sih? Ini pihak yang mendukung atau justru tidak mendukung? Oke, nah kalau kita sendiri mendukung kalau memang ini Trans Manado ini diadakan karena berdasarkan hasil perhitungan. Maksudnya begini, pemerintah lah misalnya, atau misalkan swasta atau apa itu lihat dulu bahwa memang ada kebutuhan untuk ini. Kebutuhan dari apa? Mungkin kemacetan kah dan lain sebagainya. Nah ini sekarang kita coba tarik ke konteks yang sekarang gitu. Nah sedangkan kalau mau bercerita transportasi yang di Manado yang kita tahu kan bukan cuma angkot sekarang. So ada ojek online dan lain sebagainya. Artinya secara mobilitas perpindahan orang dari satu titik ke titik yang lain itu terasa banyak dia cara Nah kalau mau dibilang setuju nggak setuju, sebenarnya jujur kita setuju asalkan dengan tadi dorang analisis dulu seberapa akan berdampak mengurangi misalnya masalah utama di Manado kan sekarang yang sering kita dengar ya macet, lebih macet apalagi kalau semua dekat hari besar. Semua lebih macet di Manado. Nah artinya kalau dorang lihat ini sebagai solusi, jawaban dari solusi itu mungkin positif for kita untuk setuju. Tapi kalau ternyata tidak, nah kita ingin tahu. Cuman balik lagi kita coba kalau kunci di situ dulu. Oke. Kalau dari kita sebenarnya ada setuju, tapi nanti di akhir kita akan jelaskan apa yang kita nggak setuju. Nah mulai dari setuju dulu, maksudnya tidak bisa dipungkiri ini moda transportasi ini orang di Jakarta sering pakai, ya dia mirroring lah cara kerjanya meskipun ada poin-poin yang mungkin tidak sama. Contoh misalkan jalur sendiri, ya kan kita lihat sih kalau dari video-video dia ya tetap main di jalan yang ada terus dia coba sisi
Kemudian yang kita setuju sih itu maksudnya dengan hipotesa kan dia bisa mengurai kemacetan. Jadi kita nggak harus naik bawa oto sendiri, kita bisa pakai moda transportasi ini, kita bisa sampai ke tujuan dengan baik dan sesuai lah gitu kan. Misalkan daripada kita mau bawa oto, kita pakai Jo ini, jadi kan orang bisa mengurai kemacetan. Kemudian berikutnya adalah tentang balik lagi orang di bidang itu di transformasi digital. Kalau mikro kan kita nggak tahu apakah Microsoft ada pakai kris atau tetap menggunakan uang tunai cash, ya kan? Kalau dengan moda transportasi ini kan mau tidak mau ada transformasi digital. Orang harus mesti sedia kartu dan ya, e-money dan lain sebagainya dan untuk metode pembayaran. Ya, toh. Kemudian dari segi di Oto ini nih bos ini punya harapannya adalah keamanan, kenyamanan, ya kan, orang bisa duduk. Tapi kita nggak tahu sih, dia membedakan perempuan atau laki-laki, kita nggak tahu. Cuman sedangkan kita lihat ada laki-laki itu kayak duduk di depan. Kita nggak tahu, mungkin boleh koreksi dan apakah itu dipisah separate yang perempuan di depan dan yang umum di belakang, begitu. Dari segi kenyamanan tanpa seksual harassment dan lain sebagainya. Kemudian trayek lah, jadi kan itu harus bisa menjawab kalau orang mau pergi dari titik A sampai titik B, misalkan dari mana sampai di bandara, itu kan semoga menjawab lah ya. Yang biasanya kalau rupa orang misalkan mau pergi bandara dari mana, misalkan dari Kairagi lah atau dari Pal 2 dah, Pal 2 bawa koper di Grab loh, berapa itu? Boleh berapa ribu, 70.000 ada, 50.000 mungkin ada. Tapi dengan adanya ini semoga bisa menjawab, kita cuma cukup naik ini moda transportasi, bawa koper, bisa ke bandara, selesai dengan tarif yang sangat-sangat murah, begitu kan? Relatif murah, oke. Setujunya banyak, bahkan kalau terang lihat juga di netizen itu banyak juga yang setuju, begitu. Ditambah dengan demonstrasi yang kemarin, apa yang mereka lakukan itu kan lebih menunjukkan bahwa orang punya sentimen tidak terlalu pro lah dengan beberapa gerakan-gerakan ini, begitu kan. Jadi apa kuat begini. Jadi seperti itu. Balik lagi ini kan tuh bagian dari transformasi, pasti akan ada gesekan-gesekan itu yang tidak bisa dihindari. Gitu sama lah kayak dulu ketika Gojek mau masuk, Grab mau masuk, itu ojek-ojek pangkalan itu ada intrik lah, ada gesekan-gesekan, itu wajar lah gitu sih menurut kita. Nah, apa yang kita suka mungkin ini cuman bagian dari tata kelola atau governance. Karena nggak bisa melihat, kita nggak tahu sih, kita nggak melihat ini dalam bentuk sarana private sektor yang mengelola. Takutnya ini adalah suatu proyek yang ganti periode, ganti lagi, ya kan. Jadi itu sustainability ini, governance ini harus dikelola gitu kan. Jadi jangan cuman keren-kerenan aja di project, tapi ketika ganti periode gimana ini? Beda di Jakarta. Jakarta ganti gubernur, ganti siapapun itu yang tetap lanjut ya. Tetap ini MRT, LRT, KRL, Transjakarta. Transjakarta, mikro itu tetap ada dah, tetap sustain. Nah, itu yang harus diperhitungkan menjadi tantangan. Jadi jangan sampai ganti orang lagi, ganti kepemimpinan berubah lagi, nggak tahu gimana ya kan. Itu yang menjadi poin dah. Jadi jangan sampai ini Oto ini nih bus ini kayak soalnya maintenance, lagi DP lampu rusak atau DP kampas rem, DP minyak, orang kan tahu tuh. Kalau orang di Jakarta kan ya puji Tuhan sih selama orang naik transportasi umum di Jakarta, maksudnya jarang lah melihat hal-hal aneh, misalkan mobil mogok atau apa. Itu kan hal sepele yang harusnya maintenance itu yang susah gitu. Atau kayak geleng-kalinya nak bayar gaji DP sopir. Iya tuh, maksudnya yang di luar-luar itu kan. Jadi masalah di Manado itu seringkali di maintenance itu Pak. Contoh agak sedikit jauh sedikit. Maksudnya Moni pernah lihat kayak di bukit ini ada bukit apa begitu, tempat wisata baru kayak 1-2 tahun habis. Begitu. Nyendak kurang sustain. Nah, itu sustainability itu yang susah untuk memaintain sebuah project di mana ada penduduk susah. Jadi kalau orang Manado bilang ini jangan sampai cuma ikut-ikutan. Jangan sampai ikut-ikutan begitu dah. Itu sih. Itu DP yang kita nggak suka dan takutnya kalau misalkan berganti kepemimpinan berubah lagi DP apa, jangan ikut saya lanjut juga, saya terus juga
orang teh baru mau adapt karena itu mungkin penelitian orang kan mau merubah kebiasaan toh. Jangan sampai pas orang oh ya udah antara ikut odang ini perubahan ini transformasi ganti rule of the game berubah lagi nih cara main karena orang sudah ganti kepemimpinan, sudah ganti orang-orang di atas begitu. Jangan sampai begitu. Oh, gitu sih. Yang ini harus pertimbangan bisnis bukan pertimbangan politik dan Iya betul. ya apa ya yang cenderung Iya. pendek dan short term. Ya itu lebih kepada kemaslahan untuk Kemaslahatan. ya itulah satu Manado, satu Sulawesi Utara. Jadi jangan cuma kepentingan beberapa pihak. Pun itu kalau dapat pendapatan bisa diolah, boleh jadi pendapatan daerah tuh. Oh bisa lah. Kalau misalnya tuh apa ya? Strategiknya banyak sih macam-macam. Kalau kita sih keberadaan di bus ini paling utama sih setuju dari sisi sebagai customer. Ya. Orang itu akan punya banyak opsi. Duduk mana ada masyarakat utama yang selama ini orang so banyak bergantung ke mikro kendaraan umum. Saat ini kita ada bus. Kalau sih kita sendiri pribadi sih percaya kota itu maju atau nyata itu bukan dari pribadi bangunan, tapi salah satu DP indikator itu dia pakai kendaraan umum bagus atau enggak. Selain bagus dia terintegrasi. Jadi semakin banyak pilihan, semakin bagus. Jadi dengan adanya bus ini, orang punya alternatif. Nah sekarang dari pemerintah kan pasti DP tujuan positif, percaya itu. Kita juga nak lihat DP blueprint, DP kajian bagaimana. Tapi yang pasti harusnya si pemerintah ini juga kan dalam hal ini so prediksi dong. Manado kan ini memang identik dengan mikro. Baru mikro di Manado banyak. Ada kendaraan baru, ini kan ancaman baru, new entrance main baru. Otomatis kan akan mengganggu kenyamanan yang ada. Maksudnya tata yang selama ini dikelola semua berubah, otomatis akan ada ini dan gesekan yang memang tanpa perlu orang analisa banyak itu memang akan terjadi. Nah sekarang itu dong sudah sejauh mana pemerintah memprediksi itu dan coba mitigasi itu. Misalnya kalau so tahu begitu otomatis kan akan ada pengurangan dari sektor mikro sendiri tuh, dari mobil angkot ini kan, angkot ini ke sini. Otomatis kan yang pekerjaan di sini semua mesti alih fungsi, ada beberapa orang. Apakah skenario partnership misalnya yang antar bus itu, misalnya ini cuma tapi bayangan, boleh ambil dari orang mikro misalnya, ya toh, ambil dari situ, training pada orang yang jadi di situ, usia dari begitu, baru yang so kerja selama ini mikro dong terdampak misalnya sopir, orang ini ada alih fungsi pekerjaan yang dibantu oleh pemerintah misalnya. Jadi ada semacam mitigasi juga dari pemerintah dan supaya ini boleh diselesaikan win-win solution. Kan di sopir mikro ini biasanya ada semacam asosiasi begitu, dari kelompok kan. Sopir mikro ini perlu duduk bercerita apa dan BP skenario. Menurut kita pasti pemerintah karena orang ini yang paling terdampak ke sini. Mau sopir mikro ini kan penduduk Manado juga tuh. Jadi ini juga harus jadi perhatian dari pemerintah. Kalau dari sisi konsumen, Bapak, kita kan, kalau di Manado juga pakai mikro, senang sekali. So ada bus, berarti kan sudah alternatif baru. Kan merubah banyak hal, tuh, lebih nyaman, lebih banyak pilihan. Kalau misalnya pengen cepat, orang boleh pakai ojek online. Kalau mau lebih suka eksklusif, orang boleh pakai taksi online. Kalau mau lebih suka yang lebih homey, Manado sekali, ada mikro. Kalau mau suka experience baru ya, naik bus. Jadi ada banyak pilihan, semakin pilihan semakin bagus. Itu sih. Sebenarnya transisi itu banyak sekali sih menurut kita. Ini semua kita pikir bodoh-bodoh ya. Ada nggak kira-kira dulu, misalkan kita coba pikirkan ya. Sama dengan tuh lalu pernah tuh sempat ngomong si Ancor lagi. Itu cuman ya dampaknya aja. Jangan sampai maksudnya yang sekarang yang baru ini. Orang tidak mengharapkan ada ini begitu. Itu cuma terpikir bodoh-bodoh begini. Kira-kira dulu ada nggak ketika orang pemuda transportasi masih bendi, ketika di mikro masuk ada nggak ketika itu transisi itu ada intrik-intrik, misalkan dari sopir bendi, kita minta bawa oto, bagaimana kita coba bawa bendi? Pasti. Nah, bagaimana itu? Kira-kira misalnya ada nggak di waktu dulu begitu ada case yang sama ketika orang mau merubah moda transportasi, Ya, bendi. sama.
mengubah kebiasaan yang Iya. so biasa tuh lakukan. Dan kebiasaan baru kan memang perlu adaptasi yang baru. Itu loh. Pertama Itu kita pasti kalau ada. orang mau bercerita ini ya secara orang di bisnis digital kan yang bercerita transformasi. Terus itu cerita dari teknologi menggantikan legacy teknologi itu sering terjadi. Iya. Cuma kalau mau bicara begitu kan terkesan sopir mikro kan terus lebih berempati pada orang. Iya, betul. Dong kan bingung juga mau gimana tuh dong nggak pernah mengalami. Memang kalau Tom bilang ya manusia pasti beradaptasi, dia mau menemukan pekerjaan sendiri. Cuma kan kalau bilang begitu, kalau kita ada di Nah, posisi langsung sopir mikro, menerima. Makanya kita kan tadi gampang lah kita ada mencari kosong tapi mau mikro misalnya, kong tuh bus lewat misalnya, tuh full. gak main tapi sakit hati dah tuh. Maksudnya, Tapi sebenarnya isu tentang mikro misalkan kosong sobat jalan atau cuma 1-2 penumpang itu kayaknya so ada dari ketika ini Grab dan kawan-kawan so ada masuk di Grab dan Maxi dan kawan-kawan itu sebenarnya so bisa dilihat kan. Banyak kali kita lihat mikro itu masih 2-3 kalau sobat jalan, ini masih nggak full ada DP kapasitas. nah, mungkin satu lagi, kayak orang lalu juga mungkin kurang dari mikro kan? Karena secara ekonomi sih kalau kita lihat ya, so banyak kepemilikan mobil pribadi, kendaraan pribadi. Kalau kita membandingkan dengan previous generation ya, kepemilikan Manado. Jadi Manado itu unik. Jadi kalau kamu lihat dari DP distribusi aliran kredit, dominan itu kredit konsumsi. Memang nggak bisa tahu spesifiknya kredit bagaimana kan. Tapi kita duga sih kebanyakan itu kredit belikan kendaraan umum pribadi, motor, mobil. Dulu kan misalnya aja deh, ke Seattle sendiri, jarang yang ada mobil pribadi atau motor pribadi. Kalau sekarang di Manado, so banyak. Mungkin juga kan dari sisi akses perbankan pun lebih terbuka kan. Habis itu juga dari sisi marketing lebih banyak, baru banyak juga mau kendaraan pribadi yang lebih murah atau LCGC, jadi banyak orang Manado itu sebuah auto. Mungkin itu juga terdampak di mikro dan mulai berkurang. Ya betul. Jadi itu yang salah satu faktor kan. Cuma yang ada nebus ini kan pasti kan tuh secara ya siapa yang harus orang mau paling rentan saat ini tuh sopir mikro. Jadi dong reaksi saat ini keliru, cuma bisa dipahami, understandable. Karena kan tuh ya mau gimana pasti dan orang Bahkan orang itu dorang boleh belajar juga tuh dari kota-kota yang sudah menjalankan itu. iya, Misalkan contoh Jakarta iya. atau kota-kota yang di luar, maksudnya lihat dan bagaimana sampai bisa sustain. Kalau kita sih prediksi tetap orang bisa sustain. Cuma dalam proses sustain itu tuh berat kita. Ada kan tuh nah semua kan bisa migrasi. Tuh. Ada kan tuh anggota polisi. Ada kan yang so hidup day by day. Intinya kan kalau di Manado kan entah fenomena bisa disamakan atau tidak. Cuma kadang kalau ada warung buka atau rumah makan baru buka, pasti mau rame tuh kalau orang Manado bilang. Iya. Nah, mungkin bisa jadi itu salah satu fenomena yang ditangkap. Tuh. Maksudnya, oh ada barang baru nih, orang coba, orang nyaman, oh ternyata lebih enak, lebih murah dari tadi, lebih cozy. Ya. Nah kalau yang soal itu, ya, ini cerita kemarin. Kalau di marketing kan ada di namanya value proposition. Busway itu ada di PVP sendiri, value proposition. Value proposition ini semacam manfaat yang mau kasih. Mikro ini ada di PVP sendiri. Memang secara teori itu orang pasti akan menyalahkan begini mikro. Ini kesempatan penghuni. Orang ini pertajam dengan PVP. Perbaiki itu servis toh, kesempatan ada pesaing toh, ada kompetitor, jadi mau diperbaiki. Terus gampang mau bicara begitu. Karena memang itu loh secara teori itu, dorang memperbaiki dalam pelayanan. Biasa kan dorang di atas tangan biasanya beberapa. Sekarang ini mesti lebih memperbaiki itu untuk servis. Nah, dorong dua ini sebenarnya kalau menurut kita beda, ya. Tentu saja. Karena belum tentu ini yang bawa mikro, yang punya mikro itu bisa saja dia cuma jadi sopir tuh. Ya. Nah, bukan dari begitu kan dari sisi konsumen mobil itu. Kita ada pilihan nih, busway atau Trans Manado atau mikro. Dua-dua ini kan punya benefit berbeda tuh. Tahu pilih dah. Jadi kita punya dua pilihan. Apa nih DP benefit? Paling pertama mungkin kalau kita kalau orang Manado rute ini pengaruh. Kalau kita mau di sana naik busway nyaman, tapi mungkin dia mesti berhenti di sini dulu, di sini lebih enak naik mikro. Jadi rute ini pengaruh. Harga, ada waktu tempuh. Jadi ada faktor-faktor itu loh yang berpengaruh.
Itu sih, dan kalau di mikro kan mana boleh turun di mana aja, bisa aja di busway begitu kan. Nah, mungkin kalau yang Di bisa, service dari situ, konteks service ini. kalau Dan dari mungkin secara itu mikro lebih bagus Nah, daripada. maksudnya ini kesempatan for mikro kan harus ada kompetitor, dong perbaiki di service. Jadi tetap dorong turun lagi ada halte. Nah, perbaiki service itu artinya dan untuk kendaraan so lebih dibuat nyaman. Ya makanya kalau mau bikin kendaraan nyaman biasa yang punya ya bawa mikro ini belum tentu orang yang punya dompet Iya, auto itu. iya. Itu tadi DP konteks. Ya Ini maksudnya kan kan dari sisi customer orang mau pilih Kalau sesuatu itu atas dasarnya kita bicara dari sisi customer. begini, kalau dari sisi customer, ini rute busway, ini Transmanado kan jelas kok. Ada mungkin jalan-jalan besarnya. Tapi yang nggak dilewati oleh rute Nah, itu ini boleh itu mikro. diisi oleh mikro-mikro, atau misalkan dia Seni baku jalur dang dia melewati si bus stop ini, seni baku isi lah. begitu. Dan jadi integrate no, yang nggak diisi oleh si bus. Ini si pemerintah boleh intervensi di situ. Jadi orang baku atur dengan di mikro misalnya, tapi bayangan dan baku atur rute. Yang di sini pertama jangan dulu langsung banyak tambah kendaraan busway misalnya. Jadi lihat dulu dah DP okupansi bagaimana. Jangan langsung banyak dah. Baru DP rute juga berbagi mah. Game teori dah berbagi. Jadi dong saling berbagi satu sama lain sehingga si mikro ini dan masih tetap memiliki dompet daya saing, competitive advantage untuk bersaing atau di busway. Mungkin kita rasa sih jalan. Mungkin kita rasa jalan-jalan nanti itu masih banyak yang jalan-jalan kecil, Papua, Parombasan itu kayaknya masih tetap mikro sih, maksudnya masih tetap eligible kan. Tapi kalau jalan-jalan besar sama dengan Boulevard, Malalayang itu mau nggak mau harus ada bus di situ yang bisa lewat kan. Begitu sih. Atau jalan kampus itu kan masih mikro kan, BA gitu. Mungkin busway akan ada hak eksklusif di rute tertentu, Oke. mikro akan ada Ya. eksklusif di rute tertentu. Ya bagusnya Baku isi begitu tuh. sih. Supaya Jadi jalan-jalan. lebih eksklusif lah. Rupa di Jakarta ini kan mikro masih ada. Masih Di Tangerang, Ya. di Jakarta pernah naik mikro. Jakarta belum. Kalau itu sebenarnya Jakarta belum. DP pembayaran di sini juga ya mikro tuh, jadi tapping. 0 rupiah loh. Iya, per tapping. Tapping. Gitu. Jadi kalau di Tangerang, kita kan tinggal di Tangerang, bayar tunai. Tadi sempat bahas tentang value proposition tuh, apa yang terang deliver. Nah, ini value yang kita rasa sih paling penting atau nggak bisa dibilang absolut sih, cuman harga. Misalkan tadi kalau misalkan kita butuh mau ke bandara, dengan space yang ada di bus itu kan kita bisa taruh koper, kita bisa taruh barang-barang gitu kan. Oh, dengan jarak tempuh yang cukup jauh itu kan sampai di bandara itu kita harus naik si InDrive, Grab dan kawan-kawan tuh 40.000, 50.000 lumayan daripada harus bayar itu. Kita cuma bisa bayar misalkan 5.000 atau 7.000 lah, 10.000 lah paling mahal. Itu absolut, misalnya menurut kita itu value paling bagus kan. Kemudian yang terkait kemacetan, ini harusnya bisa dijawab oleh si bus ini ketika di momen-momen Desember kan. Bisa dia bisa menjadi solusi kan dibandingkan orang bawa oto. Kita naik bus just supaya kita lebih cepat sampai dibanding kita harus bawa oto sendiri dari Boulevard kita harus masuk Mantos, kita harus parkir, itu bisa take time 1 jam mungkin atau 45 menit, 30 menit untuk cari parkir dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan solusi dengan minibus ini turun dibuka selesai gitu. Dia harus bisa menjawab pain points yang ada secara konkret, bukan absolut, konkret. Iya. Harusnya DP arah pemecahan masalah di kemacetan juga. Kemacetan. Cuma balik lagi nih, ini bus trans ini jadi salah satu simbol atau transisi baru Manado dan di So, ada suatu kota yang lebih trans. urban, modern. Trans Manado. Pemerintah sudah studi kasus, kan orang pernah usulkan ini zaman dulu, gagal, nggak berlanjut. Sekarang bagaimana supaya itu nggak terjadi lagi? Karena kita waktu itu juga sempat jadi saksi, maksudnya masih sekolah dulu orang. Itu terbengkalai. Men, halte banyak rusak ya. Untuk oto-oto busway Manado itu cuma aja memuat, akhirnya cuma digunakan untuk memuat orang kalau ke Ya. karena nggak pakai waktu itu. Ya betul. Karena memang kan pada waktu itu juga aliansi mikro mungkin lebih kuat, lebih kuat. Gitu.
Ya, mungkin transformasi digital juga mungkin nggak secanggih itu dan sampai infrastruktur. Nggak mungkin juga Infrastruktur. dulu bisa jadi Ya, belum terlalu siap ya. belum terlalu siap terhadap infrastruktur. Kalau kita sih tapi harapan itu loh. Kalau Manado semakin maju, salah satunya di kendaraan umum itu semakin bagus, makin terintegrasi. Ya. Kan ada terminal Malayang, terminal Korombas, minimal tuh busway itu ini dah. Jadi kalau orang mau di bandara, orang mau di Ya. pelabuhan, semua sudah terintegrasi di busway itu. Ada jalur-jalur yang itu dah ya. Minimal kalau orang mau ini sudah tahu dan tiga rute. Jadi kata tuh orang dari Malalayang, oh sudah tadi busway itu, kurang mau tolong dia bisa tuh minting kah? Sekarang dari bandara, dari Kalase gitu kan. Malayang kan. Malayang orang mau di bandara itu jauh sekali. Kan sekarang sudah ada DP aplikasi itu sama sih. Kalau kita tahu cek, jadi ada aplikasi sama yang di Jakarta yang orang bisa lihat DP bus ini sudah dari mana. Oh. Dan nanti bus ini secara live sudah di mana kan? Oh sudah dekat. Sudah Ada pada GPS begitu sekarang. ya, yang akurat, nah, misalnya live location untuk sama yang di Jakarta. Oh sudah dekat ya sudah. Tetap convenient. Orang bisa mendapatkan itu dah tanpa ragu-ragu. Oh mau datangnya berapa deh? Gimana ya? Ada keraguan orang nggak ada pasti dah. Ya itu loh. So bagus kan tuh. Sama satu lagi, maksudnya di busway ini kan kalau di ekonomi misalnya dia ada utility itu manfaat. Tadi dan VP itu, sekarang ada utility. Nah utility ini ada dua, ada utility yang boleh terlihat, adanya terlihat itu rupa harga, waktu tempuh itu semua boleh. Tapi ada utility yang tidak terlihat, DP rasa kenyamanan, gitu. DP apa ya, rasa vibes tertentu ketika dia naik itu, dia jadi semacam bagian dari suatu tren. Ya. Atau mungkin dia pernah ada pengalaman buruk dengan mikro sendiri, dia sudah pernah mau mulai situ. Nah ini yang nggak bisa ukur. Jadi kita sih akan melihat bahwa Manado ini akan ada perubahan consumer behavior. Bagus. Ya. Nanti mungkin menarik kalau dikaji. Bagus. Jadi yang penting trofe kota kan selalu lebih bagus dengan selalu begini, selalu lebih bersih. Sudah lebih bersih, lebih bagus itu. Ya. Ini kan tuh orang Pulang. bercerita ini sangat passion, ya. Maksudnya orang tuh senang lah ada kan tuh sebuah perubahan bagus ini. Kayak gitu. Jadi, sorry ya kalau misalkan ada yang kurang berkenan maksudnya. Setidaknya kalau mau pulang Manado Iya. kan dari bandara orang semua Kateling langsung Coba ya. mau busway just. Ya gitu toh. Kita selalu lihat Manado ini kok sebagai kota jasa, hub. Jadi dia kan hub dari Minahasa, dari Bolmong, dari mungkin Sangir, ini jadi hub. Nah ketika dia jadi hub, jadi kota jasa, DP fasilitas publik itu harus mantap. Iya, bagus. Berkaca dari Singapura, beberapa kota-kota yang lebih maju kan. Siapa tahu kata tuh yang dari Bitung tuh, apa kan akses. Oh sudah sampai titik ini, sekurang dari busway kok kita ke Mantos. Lewat tol. Sebenarnya di sini ada tuh busway lewat tol. Oh ada. Beberapa orang kan kita sebagai warga Tangerang ya, senang sekali dengan perang. Perang bikin koneksi dari Tangerang, so boleh tembus Jakarta, DP busway dah, dia so expand Betul. untuk kemudian mobilisasi. Ya, ya. Bayangkan orang di Jakarta, penduduk Jakarta, Manado penduduk itu cuma 500.000. Jakarta, pikirin Jakarta ini 46 juta. Yang terdata penduduk ya cuma sekitar 10 juta. Orang tuh pendatang tuh, potong 3 ini sudah nggak bisa saat di sini tuh. Sorry guys ya. Iya. Tapi bapak col di sini. Say. Makanya semua pulang loh ini kalau so gagal. Oke deh. Itu loh. Jadi ketika kota itu semakin dan DP kendaraan umum itu berarti DP kota semakin bagus, semakin bagus. Itu sih kita percaya itu. Saya rasa lebih bagus di mana itu. Jadi makasih Pak Sabtu. Pokoknya terima kasih Mau potong untuk gubernur toh dan wali kota. Itu program Pemkot atau ada apa? Yang penting atau harus integrasi. terima, Coba. makanya kan gubernur dan wali kota. Nanti mau diklarifikasi dulu. Dengan tentunya masyarakat. Kan user kok, ujung-ujung kan user yang mau mendukung. Sama karena bikin produk yang ada orang beli. Berikut nanti tong baca cerita apa teh Bagi itu. res Manado so ada itu. Oh siap. Nanti terus berikut tong cerita ini apa kata SKT ini Trans Manado kan. Oh, Trans Trans Manado. Bagi itu juga. Selamat kota Manado so ada Trans. Mantap. jadi orang mau coba kalau tong Manado. Nanti kalau Manado pengucapan Itu dia. pengucapan Manado apa? Tes tuh. Manado kan tahu kalau Manado. Aduh, Aduh. orang Manado itu Iya, baru tak ulang tahun Manado tuh apa maksud? Hah? Ulang tahun Iya, Manado tuh siapa? tahu. Berapa? Enggak beli. Kita Manado. Alex, itu tempat tanya. Oke, begitu Jo. Oke, dah. Thank you. Sip. Sudah.